Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rizky Talks. Another day, another story. Hari ini aku pengen menjelaskan panjang lebar soal yang sering ditanyain atau masuk ke dalam kategori frequently asked question. Kak, umurku sekian, aku bagusnya pakai skincare apa gitu? Atau Kak, coba dong rekomendasiin skincare anak kuliahan gitu. Nah, aku mau menjabarkan nih di sini. Tapi kalau yang nanya, Kak, coba dong rekomendasiin skincare yang pas di kantong anak kuliahan, itu mesti ditanya tahu, kamu kuliahnya di mana? Di LSPR kah? Di UPH kah? Atau di kampus apakah? Nah, budget tiap kampus beda-beda tuh ya. Bercanda ya. Ya, mungkin aku bisa dibilang bukan skincare expert, bukan skincare guru. Aku hanya skincare entusias aja. Dan pendalamanku nih untuk skincare belum terlalu dalam. Karena biasanya nih ya, biasanya yang bener-bener expert dalam skincare itu yang punya masalah, bener-bener kulitnya tuh punya masalah yang lumayan berat gitu. Dan alhamdulillahnya ini, aku dari dulu itu tidak terlalu yang ada masalah kulit. Tiap orang pasti punya masalah untuk kulitnya masing-masing. Tapi untuk aku pribadi, kulitku bukan tipe yang berjerawat. Kulitku itu lebih cenderung kalau misalnya masalah tuh lebih ke kerutan-kerutan di wajah. Terus kalau misalnya make up jadi lebih gampang nge-cracknya. Terus U-zone sampai ngeletek-ngeletek, iritasi, atau warna kulit yang gak rata. By the way, hari ini aku bare face ya. Ini cuma skincarean doang, sama aku tambahin lip balm dan lipstick sedikit sama pensil alis. Selebihnya gak pakai apa-apa, cuma skincare aja maksudnya. Nah, hari ini aku pengen ngejabarin soal skincare berdasarkan umurnya nih, kira-kira dari umur sekian sampai sekian bagusnya pakai produk apa. Dan nanti aku juga bakalan ngerekomendasiin produk lokal yang lagi aku pakai. Nah, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe-nya. Udah? Oke, nggak perlu panjang lebar lagi. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum lanjut ke pembagian skincare berdasarkan umur, aku harus menjelaskan kondisi kulitku dulu. Jadi setiap orang, kalian yang nonton harus sadar jenis kulit kalian, kondisi kulitnya apa. Nah, kalau aku itu cenderung normal to dry. T-zone-nya itu oily, tapi nggak yang terlalu oily banget gitu lah. Aku oily kalau misalnya lagi panas banget gitu. Kalau dingin ya biasa aja T-zone-nya. Tapi kalau yang U-zone, itu kering kerontang parah. Nah, belakangan ini sih udah lumayan nggak terlalu kering yang bener-bener sampai ngeletek-ngeletek gitu. Udah nggak, karena ketolong sama skincare. Jadi semenjak aku usia 25 tahun, agak telat sih skincareannya, itu udah mulai rutin skincarean gitu. Oh ya, by the way, usiaku 30 tahun ya. Misalnya ada yang baru nonton, hai, usiaku 30 tahun dan aku sudah punya anak satu, alhamdulillah. Ya, masuk usia 30 tahun, aku ngerasa justru ini di titik kulit terbaikku dibandingkan aku pas usia sebelum-sebelumnya gitu. Alhamdulillahnya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa titik kerutan, wajar lah itu ya menurutku, kayak smiling line, terus di mata tuh udah mulai ada kerutan-kerutan, tapi ini kondisi kulit terbaik yang aku bayangkan gitu loh. Justru aku nggak expect kulitku bakalan kayak gini di usia 30 karena melihat dulu aku males skincarean. Aku mulai skincarean yang bener-bener rutin banget tiap hari pakai skincare itu baru di usia 27, 25 tuh udah mulai coba-coba. 27 tuh udah mulai rutin pakai gitu. Pas abis nikah tuh ya langsung rutin pakai. Apalagi pas abis melahirkan itu udah langsung pakai karena sadar emang butuh nutrisi yang lebih di kulit gitu. Nah, karena banyak juga yang nanya ke aku, Kak, usia berapa bagusnya pakai skincare? Dan kalau untuk usia-usia remaja tuh bagusnya pakai skincare apa? Kalian aja aku jelasin di video ini. Jadi misalnya nih, misalnya nanti bakalan ada yang nanya lagi, langsung aku share aja link ini ke yang nanya. Dan kalau misalnya kalian masih ada teman-teman kalian gitu yang butuh info lebih soal mulai dari usia berapa boleh pakai skincare, terus usia berapa aja, skincarenya apa aja gitu ya, mungkin bisa bantu share video ini ke teman-teman kalian juga. Sekarang kita mulai bahas satu persatu. Let's go. Sebelumnya aku pengen ngasih tahu bahwa pandangan tiap orang itu beda-beda, dan lagi-lagi aku itu bukan skincare expert, aku bukan skincare guru, apalagi dokter ya, bukan. Nah, jadi pandangan aku ini berdasarkan yang aku amati dan pengalaman aku. Kalau untuk skincare itu, penggunaan skincare yang mutlak dan harus itu adalah penggunaan yang sesuai dengan jenis kulitnya. Makanya tadi aku jabarin bahwa kondisi kulitku itu kayak gimana gitu ya, biar ya udah penggunaan skincare disesuaikan dengan kondisi kulitnya sendiri. Nah, kalau untuk usia, kalau menurutku udah mulai bisa nih pakai skincare itu usia 13 tahun pas duduk di sekolah
berarti SMP ya hitungannya 13 tahun. Nah kalau di bawah itu menurutku juga udah bisa pakai skincare, tapi bukan yang berlapis-lapis gitu ya. Kalau untuk usia di bawah 13 tahun, setidaknya kalian itu sadar bahwa mencuci wajah ya, membersihkan kulit wajah itu harus menggunakan sabun khusus pembersih kulit wajah atau facial wash. Kalau untuk anakku udah aku biasain, anakku usia 3 tahun aku udah biasain kalau cuci muka ya pakai sabun yang untuk apa sih? Biasanya dia tuh kan alergian ya, anaknya lumayan sensitif nih kulitnya. Aku tuh untuk membersihkan, untuk dia mandi tuh biasanya kalau abis berenang gitu aku pakein Cetaphil. Nah kalau misalnya lagi nggak berenang nih, kan sekarang nggak kemana-mana juga kan kulit wajahnya, kalau misalnya abis main seharian gitu aku bersihin pakai Cetaphil karena dia lumayan sensitif anaknya. Atau ya sabun yang untuk semuanya gitu loh, yang untuk body, hair. Nah biasanya juga aku pakein sih di kulit wajah kalau untuk anak-anak ya. Dan bahkan kalau untuk 5 tahunan tuh udah ada facial washnya sendiri, merek Didi juga bisa tuh kalau nggak salah ya. Aku pernah beli soalnya, terus banyak yang ngabarin aku di DM, Kak itu bisa kok untuk anak 5 tahun ke atas, bisa tuh pakai itu. Nah kalau misalnya untuk yang usia 13 tahunan itu biasanya itu kan udah mulai puber ya. Nah yang namanya udah puber, udah head gitu, hormonnya otomatis berubah. Biasanya udah mulai tuh kelihatan permasalahan kulit, jerawat udah mulai nongol, geradakan dan macam-macam. Biasanya kalau mau head nongol jerawat, tapi biasanya kalau jerawat yang hormonal gitu dia bakalan hilang sendiri biasanya ya. Aku nggak tahu sih, tiap orang mungkin beda-beda ya. Kalau aku hormonal biasanya nongol terus hilang lagi, kayak kemarin sempat ada jerawat sini hilang lagi, sini juga hilang lagi. Tapi kalau misalnya yang nongol terus, biasanya aku nggak tahu ya, tapi dokter anakku menjelaskan bahwa kalau anak-anak itu cenderung ada alergi. Nah biasanya kalau misalnya masih remaja dan jerawatan itu kebanyakan penyebabnya itu alergi. Obatnya itu ya harus puasa makan. Kalau Ralin tuh usia 3 tahun aja udah kelihatan nih kalau misalnya habis makan telur tuh nongol kayak beruntusan gitu. Nah aku takutnya nanti kalau misalnya dia udah remaja nih, anakku bakalan kalau makan telur dia bakalan berjerawat gitu ya. Nah kebanyakan tuh kalau remaja, usia remaja itu biasanya kalau jerawat kebanyakan karena alergi telur, dairy product, kayak gitu-gitulah, alergi makanan biasanya. Nah kalau misalnya untuk usia remaja, setidaknya kalian harus sadar ya bahwa yang namanya skincare itu yang terpenting adalah membersihkan wajah. Step yang paling dasar yang kalian harus pahami, yang kalian gak boleh skip dan wajib kudu mesti gitu ya, pembersih wajah, harus membersihkan wajah. Dan kalau misalnya masih remaja nggak usah ribet-ribet, saranku cukup bersihkan wajah aja pas mandi ya, sebelum keluar rumah dan sesudah keluar rumah itu harus membersihkan wajah. Nggak usah sering-sering tapi ya, pas mandi pagi sama pas mandi sore aja. Dan kalau misalnya kalian mau keluar rumah atau mau sekolah, pastiin pakai sunscreen. Dulu aku walaupun belum paham-paham banget skincare ya bocah, aku pakai sunscreen sih, karena aku sadar dengan sunscreen aja kulitku tuh udah belang kena matahari. Gimana kalau misalnya aku nggak pakai sunscreen? Jadi dulu aku selalu pakai sunscreen keluar rumah. Remaja itu nggak boleh ketinggalan pakai sunscreen karena aktivitas di luar ruangannya tuh justru lebih banyak kan ya ketimbang yang usia-usia 20-an gitu yang kuliah di dalam ruangan, apalagi sekarang kan. Tapi di rumah aja juga tetap sih harus pakai sunscreen karena kan ada jendela ya, bisa terpapar matahari, terus ada AC dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap harus pakai sunscreen. Nah kalau untuk sunscreennya itu sebenarnya ada dua macam nih, physical sama chemical. Nah kalau yang chemical itu biasanya dia kecium aroma alkoholnya. Nah kalau aku lebih cocok tuh pakai physical sunscreen. Pakai produk apapun secocoknya kalian aja, tapi kalau aku nyaranin physical sunscreen, aku lagi pakai ini, Waterpoo Daily Facial Sunsilk. Ini SPF-nya 50, PA-nya double plus. Ini physical sunscreen. Tuh, aku suka banget yang kayak gini nih. Bener-bener ngelindungin kulit dari matahari. Tuh. Oh ya, kalau misalnya usia 13-15 tahun tuh juga udah bisa sih sebenarnya pakai sheet mask aja ya menurutku. Kalau misalnya ada jerawat mungkin bisa di calming pakai sheet mask yang udah dimasukin ke dalam kulkas. Untuk kandungannya cobain aja kalau misalnya kalau untuk kandungan cocoknya pakai apa? Sebenarnya well balik lagi ke tiap orang ya, cocok-cocokan, trial and error is a must. Tapi kalau misalnya untuk jerawat calming tuh seharusnya pakai sheet mask yang aloe kali ya, yang lidah buaya.
Nah, kalau untuk usia yang 20-an itu sebenarnya udah wajib ya pakai macam-macam menjelang 30 ya. Apalagi kalau misalnya udah masuk 30. Wow, vitamin C, AHA, BHA semuanya udah harus mengenal ya lebih dalam, karena aku ngerasain sendiri yang namanya pakai skincare yang bener-bener udah pakai rangkaian ini tuh retinol dan segala macam tuh kelihatan bedanya di kulitku. Makanya aku bisa bilang bahwa usia 30 ini aku ngerasa bahwa ini titik kulit terbaikku selama ini. Karena selama ini aku ngerasa kayak kulitku selalu kering tapi belum menemukan solusinya. Tapi kali ini aku udah lebih kenal dengan kulitku sendiri. Kalau untuk usia 20-an, usia 20-an tuh kan hitungannya udah bukan remaja lagi ya. Itu masuk apa ya? Gadis. Ya usia 20 bawah juga udah gadis gitu ya. Tapi ya udah harus pakai yang lebih dari sunscreen only. Kalau anak kuliahan tuh kalau misalnya bermasalah banget ya udah pakai skincare silakan gitu, tapi tetap harus paham basic skincare. Basic skincare itu dari cleansing. Kalau aku selalu nerapin double cleansing. Bahkan aku bukan double cleansing ya, hitungannya berarti triple cleansing. Aku pakai micellar water dulu yang ada oil infused-nya untuk waterproof makeup. Abis itu aku pakai cleansing balm karena kulitku kering, jadi aku prefer pakai cleansing balm untuk bersihin semuanya. Dan abis itu baru dibersihin pakai pembersih wajah, pakai sabun pembersih wajah yang biasa aku pakai aja. Nah, setelah itu biasanya kalau aku pakai toner, ini untuk 20-an dan 30-an sebenarnya stepnya juga menurutku hampir sama ya, untuk kandungannya aja yang beda. Nah, ini aku jabarin step by stepnya aja ya. Udah beres nih bersihin wajahnya, langsung lanjut ke step berikutnya yaitu toner. Oke. Nah, abis toner aku pakai essence. Kalau untuk essence aku pakai brightening essence-nya Photrepou karena ada kandungan hyaluronic acidnya untuk melembabkan kulit dan bikin kulit tuh jadi lebih lembab, terus kenyal juga. Terus juga ada kandungan favoritku niacinamide yang bikin kulit jadi lebih cerah alami gitu. Bisa menjadi solusi untuk masalah kulit kusam. Juga bisa untuk meningkatkan kolagen juga sih. Jadi untuk menyamarkan garis-garis kerutan di wajah. Terus aku suka banget lagi teksturnya si brightening essence-nya Photrepou ini. Hitungannya nggak terlalu yang padat banget tapi juga nggak cair banget. Dan ngelembapinnya tuh bener-bener berasa banget gitu loh di kulit. Abis itu langsung lanjut ke step serum. Aku pakai vitamin C serum karena aku butuh vitamin C di kulit wajah. Fungsinya itu untuk melembabkan, melindungi kulit, mencerahkan, dan juga bikin kulit tuh lebih apa ya, lebih awet muda gitu ya. Karena ini ada kandungan marine collagen peptide, glycolic acid, sama argan oil. Ini cocok untuk semua jenis kulit sih. Terus ingredientsnya tertulis lengkap di kemasannya. Nah, berikutnya aku biasanya sih langsung pakai eye cream. Eye cream nggak boleh kelewatan karena mata itu juga harus ternutrisi, justru yang penting ya. Biasanya sih aku ya pakai eye cream seadanya aja, yang di rumah adanya apa, yang penting harus pakai gitu. Dan untuk yang aku pakai ini eye creamnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget, tapi mungkin untuk mata panda ya, tidak terlalu mengurangi mata pandaku. Sebenarnya kalau mata panda tuh kalau aku balik lagi ke tidurnya gimana ya, kalau malam ya makin gelap aja dan kantong matanya makin gede, balik lagi ke pola tidur sih. Cuma aku ngerasanya ya lumayan lah buat ngelembapin biar nggak kering-kering banget, karena kan aku juga make upan tiap hari ya. Kalau misalnya aku nggak pakai eye cream itu kayak aku worry aja sih bakalan lebih cepat lagi untuk berkerutnya gitu. Makanya aku tetap harus ngelembapin area mata supaya untuk mencegah kerutannya. Terus biasanya sih suka aku pakein juga sih di smiling line sama di kening, yang kira-kira kalau misalnya pas make upan banyak kerut-kerutnya lah, aku pakein juga tuh di situ. Nah, terus step untuk skincare terakhir aku langsung pakai night cream. Ini aku pakai night creamnya Photrepou juga. Ini ada kandungan argan oil sama glycolic acidnya lagi. Nah, oh ya, with collagen juga tuh di bawahnya tertulis nih di kemasannya. Argan oil itu bener-bener kaya akan manfaat, ngelembapin iya, terus mencegah kerut iya. Terus kalau untuk glycolic acid ini udah jelas memang untuk ya melembabkan juga. Terus kolagen untuk anti-aging pastinya, untuk regenerasi kulit. Gak boleh kelewatan biasanya kalau untuk step terakhirnya aku selalu pakai lip balm sebelum tidur karena bibirku kering, kerontang. Gak tahu semenjak usia 30 bibirku jadi makin gampang kering gitu. Jadi kalau mau tidur harus pakai lip balm, gak boleh kelewatan. Oh iya, ini hampir kelupaan. Kalau misalnya usia 20 itu sebenarnya sih baiknya pakai
yang fokusnya tuh lebih ke melindungi kulit wajah gitu loh. Walaupun emang usia 20 tuh hitungannya udah bukan remaja lagi ya, tapi ya biasanya ada beberapa orang yang masih tetap ada masalah gitu seperti jerawat gitu. Jadi tetap harus fokusnya ke melindungi kulit. Udah bisa tuh usia 20-an tuh pakai kandungan-kandungan yang ada AHA-nya, niacinamide, itu tuh udah bisa. Dan kalau misalnya untuk retinol sebenarnya dianjurinnya sih 25 tahun ke atas ya. Karena itu kan untuk ngatasin penuaan dini atau breakout gitu ya. Cuma aku nggak tahu ya zaman sekarang kayaknya banyak banget yang breakout gara-gara nyoba-nyoba skincare deh. Memang penggunaan skincare itu sebenarnya kan harus sesuai dengan umur dan jenis kulit juga ya. Jadi ya harus sadar sih pas menggunakan skincare tuh dalam kondisi yang gimana kulitnya dan usia berapa gitu. Menurutku harus sadar diri. Nah kalau misalnya udah usia 25 apalagi udah 30 tahun itu udah nggak boleh skip deh kayak skincarean. Aku skip sehari tuh nggak terlalu berasa sih bedanya, tapi kalau misalnya udah skip 3 hari itu langsung nih area di bawah mata kering. Terus di sini juga udah mulai kayak ngeletek-ngeletek gitu. Jadi emang udah nggak bisa tuh di skip kalau untuk penggunaan skincare. Terus kalau misalnya pertanyaan skincare yang kakak pakai kok di kakak bagus di aku enggak, itu balik lagi ya cocok-cocokan. Tapi kayaknya nggak untuk aku aja, ini berlaku untuk semua beauty influencer, semua beauty content creator yang kita pakai. Kalian semua yang mungkin nggak nge-share penggunaan mungkin cocok di kalian, belum tentu cocok di aku. Nah gitu juga yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Semuanya itu balik lagi ke trial and error masing-masing ya. Dan penggunaan skincare itu mutlak harus digunakan sesuai dengan kondisi kulit, sesuai dengan masalah kulit, dan balik lagi sih ke usianya. Emang harus sadar untuk penggunaan skincare ya yang bisa ngontrol ya diri sendiri gitu. Dan ya apapun memang nggak boleh berlebihan. Yang berlebihan itu tidak baik ya kan. Kalau aku mikirnya gini sih, usia 40 itu tadi aku jelasin untuk skincare remaja sampai 30 ya. Kalau misalnya usia 40 50 aku yakin sih itu bakalan makin dehidrasi kulitnya, butuh dinutrisi lebih lagi. Makanya kalau misalnya udah masuk usia 30 jangan kasih kendor untuk skincarean karena nanti kelihatan hasilnya nanti tuh pas udah mulai tua. Nah itu dia tadi penjelasan dari aku, semoga infonya berguna. Dan kalau dari yang tadi semuanya paling suka esensnya sih, kemasannya unik banget, sering aku pakai juga untuk sebelum make up, untuk prep skinnya gitu loh. Sebelum pakai complexion aku selalu pakai ini, aku campur lagi nanti setelah ini biasanya pakai primer gitu. Buat kalian yang nonton, aku juga pengen kalian sharing nih di kolom komen di bawah, kalian yang nonton nih usia berapa, terus pakai skincare apa aja. Kalau bisa tolong dijabarin step by stepnya sama produknya dengan detail biar kita sama-sama belajar, oke? Atau mungkin yang mau nonton juga bisa dapat produk rekomendasi lainnya, bisa langsung cek aja di kolom komen di bawah because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga informasinya berguna plus lengkap juga ya, semoga menjawab kegundahan kalian gitu. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jangan squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching. Until next time, bye.